Oke, pertanyaan pertama adalah satu, mau PHK banyak karyawan, tapi mereka tidak mau berdasarkan UU-CK. Jadi bagaimana, Pak? Nah, itu pertanyaan pertama. Ini salah satu pengirim pertanyaannya ada 3. Oh, ada 3. Kita mau bahas satu-satu atau apa? Boleh, mungkin dibacain dulu 3-3. Baca 3-3 nih ya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kompensasi pasca PKWT bagi perusahaan yang belum mampu? Apa alasan perusahaan? Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana status UU-CK ini setelah keputusan MK? Apakah kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003? Oke. Iya. Oke. Terima kasih Pak Yunus. Jadi 3 pertanyaan itu kayaknya berbeda-beda ya. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perusahaan mau PHK banyak karyawan tapi nggak mau ikut UU-CK gitu ya? Ya. Oke. Kalau itu diartikan sebagai tidak mau ikut UU-CK, dia mau ikut Undang-Undang 13, oke, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Memang hukumnya sekarang menggunakan hukum positifnya adalah UU-CK. Cipta Kerja Undang-Undang 11 2020, betul. Tetapi kalau yang digunakan adalah materi-materi yang ada di dalam Undang-Undang 13, ya, atau mungkin mau membuat sendiri paket kompensasinya, boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Sepanjang kualitas dan kuantitas kompensasi itu di atas dari UU-CK. Karena undang-undang itu, Bapak Ibu semua, adalah safety net, jaring pengaman, ya kan? Safety itu jaring, net. Kebalik ya. Ini gimana sih bahasa Inggrisnya? Safety itu pengaman, jaring itu net, ya. Jadi apa namanya? Dia jaring pengaman. Dia adalah batas minimum, ya. Batas minimum dari perhitungan kompensasi ini. Jadi kalau kita mau PHK, saya nggak mau pakai UU-CK. Oke, ditanya dulu. Jangan langsung bilang boleh atau nggak boleh. Ditanya dulu. Jadi mau pakai apa? Saya mau pakai Undang-Undang 13. Oke, pakai Undang-Undang 13 yang mana kalau dilihat dibandingkan sama UU-CK sekarang ternyata lebih tinggi. Oke, silahkan. Nggak masalah. Nggak salah sama sekali. Bahkan lebih bagus, kan begitu. Kalau enggak, saya mau bikin sendiri, bikin paket sendiri. Kayak kita kenal ada beberapa perusahaan di luar sana yang mereka baru saja mem-PHK ratusan atau banyak karyawannya, ya, tapi mereka punya aturan tersendiri dalam PKB-nya. Kemudian isi PKB-nya itu ternyata sudah jauh lebih tinggi dari Undang-Undang 13. Oh, semacam kayak golden second gitu ya? Ya, jadi sama Undang-Undang 13 aja dia lebih tinggi. Konon kabarnya sekarang Undang-Undang 13 diganti sama UU-CK yang lebih rendah. Berarti makin jauh kan gapnya, makin jauh lebih tinggi. Nah, itu malah lebih bagus, nggak ada masalah. Lebih menyenangkan. Nah, tetapi yang menjadi terlarang adalah kalau bikin aturan sendiri atau gunakan aturan lain yang nilainya secara kuantitas dan kualitas lebih rendah dari undang-undang hari ini, yaitu UU-CK. Berarti di bawah normatif jadi? Nggak boleh. Ya, gitu tuh ceritanya ya Bapak Ibu. Oke, nomor 2 tadi tentang bagaimana kompensasi pasca PKWT bagi perusahaan yang belum mampu? Apa alasan perusahaan? Nggak ada alasan Bapak Ibu. Di dalam ketentuan tentang kompensasi PKWT dalam PP 35 tahun 2021, di sana tidak diberikan kesempatan. Nih ya, perhatikan ya, tidak ada kesempatan bagi perusahaan yang tidak mampu atau mengklaim dirinya tidak mampu untuk tidak membayar kompensasi PKWT. No excuse. Walaupun dibuktikan secara, misalnya dibuktikan secara laporan keuangan, itu resmi, itu nggak ada. Di dalam UU-CK dan di dalam PP 35 di sana tidak memberikan jalan, tidak memberikan ruang sama sekali kepada perusahaan untuk mencari perkecualian. Hanya satu perkecualiannya di kompensasi PKWT di dalam PP 35 tahun 2021, itu hanya satu perkecualiannya Pak, yaitu kompensasi PKWT tidak berlaku bagi ekspatriat. Cuman itu doang. Di sana nggak disebutkan tidak berlaku bagi perusahaan yang nggak mampu, nggak ada. Jadi judulnya sekarang kalau perusahaan berani menggunakan PKWT, maka dia harus siap membudgetkan kompensasi yang nilainya adalah 1 bulan per tahun. Tuh biasanya yang saya dengar itu alasannya karena belum dibudgetkan, kan begitu ya. Tetapi alasan itu dengan menginjak tahun 2022 sekarang, alasan itu sudah tidak valid lagi. Alasan itu masih bisa dipakai di tahun 2021 kemarin.
Karena PP 35-nya baru muncul di akhir Februari. Februari, iya. Ya kan? Jadi yang di tahun 2000 dari akhir Februari 2021 sampai Desember 2021 itu perusahaan masih ada yang bermain-main dengan alasan belum dianggarkan. Tapi bahkan dengan alasan belum dibudgetkan atau belum dianggarkan pun itu tidak menghilangkan kewajiban hukum perusahaan. Oke. Perusahaan harus mencari cara untuk membayar kompensasi tersebut, ya kan? Nah, begitu kita masuk ke 1 Januari 2022, alasan budget atau anggaran itu sudah nggak ada lagi. Kan di tahun 2021 akhir kita sudah bikin budget, bikin anggaran untuk 2022. Adalah sesuatu yang tidak realistis atau menjadi dibuat-buat apabila di tahun 2022 ini masih ada perusahaan yang bilang bahwa saya belum menganggarkan. Ya salahmu sendiri. Sekarang tahunnya udah lewat kok. Ya, jadi udah full. Jadi kewajiban ya? Kewajiban. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana status UOCK ini setelah keputusan MK? Apakah kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Baik. Putusan MK-nya kan kemarin di November itu ya, di tahun 2021, dan memang yang terakhir menyatakan bahwa masih dikasih waktu 2 tahun ya. Si UOCK ini berlaku 2 tahun dengan catatan pemerintah wajib melakukan perbaikan dan sebagainya lah ya. Jadi apabila dalam waktu 2 tahun setelah tanggal putusan MK kemarin, seingat saya itu jatuhnya nanti di akhir 2023 kayaknya, ya sekitar November 2023 kalau nggak salah. Ya, apabila sampai dengan berakhirnya 2 tahun sejak putusan MK keluar, UOCK ini belum juga diperbaiki sesuai amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka demi hukum UOCK menjadi inkonstitusional sepenuhnya. Kalau sekarang kan istilahnya inkonstitusional bersyarat. Nah, mohon maaf saya kalau ngomong inkonstitusional itu harus pelan-pelan. Tadi apa kok cepet gitu kan? Harus pelan-pelan gitu. Jadi supaya nggak keliru ngomong ya. Nanti salah persepsi jadinya ya. Itu daripada salah fokus kita ya. Jadi gitu Pak.